Kisah keluarga Nabi Sofia binti Huyai, pernikahan dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika berbagai pasukan kafir bersekutu melawan kaum muslim dalam perang Khandaq, sebenarnya masih ada ikatan perjanjian dalam piagam Madinah antara kaum muslimin dan Yahudi Bani Quraidah, yaitu sama-sama menghadapi siapapun yang ingin menyerang Madinah. Namun Huyai bin Akhtab, ayah Sofia yang merupakan pemimpin Bani Nadir, memprovokasi pemimpin Bani Quraidah, Ka'ab bin Asad, untuk mengkhianati perjanjian tersebut. Akhirnya Bani Quraidah melakukan pengkhianatan. Berita tentang pengkhianatan tersebut sampai ke telinga Rasulullah SAW. Maka beliau mengirimkan orang-orang untuk memastikan kebenaran berita tersebut. Kemudian Rasul menyiapkan sebagian pasukan untuk berjaga-jaga jika Bani Quraidah menyerang dari belakang. Setelah perang Khandaq telah usai, Rasulullah kembali ke kota Madinah dan hendak menyimpan senjatanya. Tiba-tiba Jibril datang dan berkata, "Apakah engkau telah meletakkan senjata?" "Demi Allah, sesungguhnya para malaikat tidak ada yang meletakkan senjata. Pergilah bersama sahabat-sahabatmu menuju Bani Quraidah. Aku akan berjalan di depanmu untuk menggetarkan benteng-benteng mereka dan menyebarkan rasa takut di dalam hati mereka." Setibanya di Bani Quraidah, pasukan kaum muslim mengepung mereka. Setelah 25 hari, orang-orang Yahudi pun merasakan pengepungan semakin ketat, lalu akhirnya mereka menyerah. Karena pengkhianatan Bani Quraidah sangat fatal, yakni bersekutu dengan pasukan Khandaq untuk menghancurkan Madinah, maka mereka dijatuhi hukuman berat, yaitu semua laki-laki yang melakukan kejahatan perang dijatuhi hukuman mati. Harta benda dibagi, sedangkan wanita dan anak-anak ditawan. Selain Bani Quraidah, di antara yang dipancung tersebut adalah Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab memenuhi janjinya kepada Ka'ab bin Asad ketika memprovokasi Bani Quraidah agar melanggar perjanjian dan berkhianat selama perang Khandaq. Huyai digiring ke tempat eksekusi dengan tangan melingkar di leher dan terikat. Huyai kemudian berkata kepada Rasulullah SAW, "Demi Allah, aku tidak akan pernah menyesal telah memusuhimu. Bagaimanapun, siapa yang melawan kehendak Allah, maka dia akan kalah." Lalu ia berkata kepada semua orang yang ada di situ, "Wahai segenap manusia, tidak ada masalah dengan ketetapan Allah. Semua ini merupakan takdir dan perang yang telah ditetapkan oleh Allah bagi bangsa Bani Israel." Kemudian Huyai duduk dan sebuah tebasan pedang mengakhiri hidupnya. Selanjutnya kaum muslimin menjadikan Khaybar sebagai sasaran utama. Sebab Khaybar adalah sumber propaganda dan konspirasi, pusat provokasi terhadap kekuatan-kekuatan militer bangsa Arab. Sehingga terjadilah perang Khaybar. Pasukan muslimin menggempur benteng-benteng Khaybar yang terkenal kokoh itu hingga jatuh satu persatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemenangan kepada kaum muslimin sehingga seluruh benteng Khaybar dapat dikuasai. Sofia termasuk dalam barisan wanita Yahudi yang ditawan, sedangkan suami Sofia dihukum mati akibat kesalahannya. Saat para tawanan dikumpulkan, Dihyah al-Kalbi menemui Rasulullah SAW. "Wahai Rasulullah, berilah aku seorang tawanan wanita." "Silakan ambil seorang tawanan wanita yang engkau suka." Lalu Dihyah mengambil Sofia binti Huyai. Tiba-tiba datang seseorang menghadap Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, apakah engkau memberikan Sofia binti Huyai kepada Dihyah? Sofia adalah putri seorang pemimpin Quraidah dan Nadir. Ia hanya pantas untukmu." "Suruh dia membawa Sofia kemari." Dia pun datang dengan membawa Sofia. Rasulullah memperhatikan Sofia, lalu beliau berkata kepada Dihyah, "Ambillah tawanan wanita lain." "Baik, wahai Rasulullah." Setelah sekian waktu berlalu, Rasulullah SAW memberikan pilihan kepada Sofia untuk dibebaskan dan dikembalikan kepada kaumnya, atau memilih Islam dan menikah dengan Rasulullah SAW.
Sofia lebih memilih Islam dan menjadi istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya Sofia telah mengharapkan hal tersebut. Dia ingin memeluk Islam bahkan saat masih berada dalam lingkungan keluarga Bani Nadir. Sehingga bagaimana mungkin ia menolaknya saat Allah memberikan kesempatan untuk hal tersebut. Setelah Sofia suci dan selesai masa iddahnya, ia menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Sulaim mempersiapkan Sofia, menyisir rambut Sofia, menghiasi dan memberi wewangian padanya. Terlihat Ummu Sulaim memang lihai dalam merias. Pagi itu Rasulullah mengadakan walimah pernikahannya dengan Sofia. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Siapa yang mempunyai kelebihan makanan, hendaknya membawakannya kepadaku." Beliau lalu menghamparkan kulit kering, lalu datanglah sahabat dengan membawa keju. Ada pula yang membawa kurma, dan ada pula yang membawa minyak samin. Makanan tersebut dicampur dan dijadikan sebuah hidangan. Para sahabat merayakan pernikahan Rasulullah dengan Sofia binti Huyai. Sofia menikah dengan Rasulullah pada tahun 7 Hijriah, saat dia baru berusia 17 tahun. Rasulullah memerdekakan Sofia dan menjadikan kemerdekaannya sebagai mahar pernikahan. Demikian kisah tentang keluarga Nabi, Sofia binti Huyai. Hikmah yang bisa diambil dari kisah tadi antara lain: pertama, khianat adalah perbuatan tercela dan merupakan salah satu tanda orang munafik. Kedua, hendaknya kita berdoa supaya diberi keteguhan hati agar senantiasa berada di atas agama Islam. Ketiga, saling tolong-menolong merupakan perbuatan yang mulia, seperti yang dilakukan para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mempersiapkan pernikahan beliau dengan Sofia radhiyallahu anha. Wallahu a'lam bishawab.